Pemirsa, sebuah bis terbakar di Jalan Tol Solo Semarang KM 478 di Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu petang. Api berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, semua penumpang berhasil dievakuasi. Inilah video amatir yang direkam warga dan pengguna jalan saat sebuah bis terbakar di Tol Solo Semarang KM 478 plus 600 jalur B atau lebih tepatnya di Kampung Kiringan, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam video terlihat api membakar seluruh bodi bis dengan asap hitam pekat membumbung tinggi. Kejadian tersebut sempat membuat panik warga maupun pengguna jalan tol. Jimbo ini wes cok, saya meremen. Kayak ngerempet koburi ya. Barusan. Masa aku yang samping rumahnya ya sama Mbak Yati nggak tahu kalau ada mobil Kita atas adanya musibah bus terbakar tersebut, dan alhamdulillahnya juga tidak ada korban jiwa karena supir dan juga kru serta penumpang juga alhamdulillah bisa dievakuasi. Nah, menurut aku untuk kedepannya sebelum bus tersebut akan jalan, itu alangkah baiknya semuanya dicek terlebih dahulu, kondisi busnya dicek terlebih dahulu, dan juga untuk para pemilik bus juga diharapkan bisa melakukan perawatan secara berkala agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Tiga unit mobil damkar dari milik pemerintah daerah setempat dikerahkan untuk memadamkan api. Meski petugas damkar sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api karena api berkobar cukup besar. Namun 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Pemadamannya juga hampir sekitar setengah jaman lebih kayaknya. Dari sampai jam 6 aja itu masih apinya juga masih lumayan. Masih ada. Di tol pada hari ini kita menerima laporan sekitar maghrib, kemudian kita mengirimkan 2 unit di 478 di jalan tol di KM 478. Kemudian pada jam 6.15 meminta bantuan 1 unit lagi. Berarti ada 3 unit yang memadamkan kebakaran berupa bis Rosalia Indah diduga diakibatkan konsleting dari bagian belakang bis. Kemudian jam 6.50 total bis sudah bisa dipadamkan dengan korban jiwa nihil, tetapi bis terbakar sekitar 90%. Itu yang bisa kami sampaikan. Kejadian bermula saat bis Rosalia dengan nopol AD1769OF membawa 20 penumpang dan 3 awak bis dari Ponorogo menuju Batu Raja Palembang atau melaju dari arah timur ke barat Solo Semarang. Sesampai di lokasi kejadian, diduga mengalami konsleting listrik pada bagian mesin. Pengemudi sudah berhenti dan berupaya memadamkan api dengan apar, namun tidak berhasil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, seluruh penumpang dan kru bis berhasil dievakuasi sebelum api membesar. Tahu pas pulang kerja tadi. Oh gitu, jam berapa Mas kira-kira? Sekitar jam 5:30 tadi pulang kerja. Terus apa yang diketahui Masih seperti apa tadi? Pas tahu saya bis sudah terbakar sih Pak. Jadi untuk masalah kendalanya apa, terus kejadiannya gimana juga belum tahu saya. Hingga Sabtu malam, sejumlah petugas dari Satlantas Polres Boyolali, Damkar, dan pihak jalan tol masih berada di lokasi kejadian. Kejadian tersebut menjadi tontonan warga meski sudah malam.
Sementara itu di lain peristiwa, sebuah minibus menabrak sebuah kafe di Palembang. Dalam video amatir tersebut terlihat akibatnya kafe tersebut jadi porak-poranda dan kaca kafe tersebut pecah berkeping-keping dan berserakan di lantai hingga ke jalan. Tidak lama setelah kejadian tersebut, seorang wanita turun dari mobil minibus warna hitam tersebut dengan wajah kaget dan panik. Bahkan kejadian yang sebuah musibah kecil di mana mobil menabrak showroom ya, itu sekarang kafe dan juga kita melihatnya itu sampai retak, sampai pecah, sampai nubruk. Ya harus berhati-hati aja sih ya, mungkin karena kita positif thinkingnya ini karena lagi puasa, supirnya ngantuk dan juga mungkin dia nggak ngeh kalau apa yang ada di depannya itu ternyata kafe yang ditabrak. Untungnya tidak ada korban jiwa dan ini sangat sungguh prihatin sekali ya, kafenya sampai rusak, kacanya pecah dan mungkin di sisi lain supirnya mengantuk dan juga harus lebih berhati-hati dan juga waspada ya. Dalam keterangan video, mobil minibus yang dikendarai wanita tersebut baru saja menabrak sebuah kafe. Kejadian tersebut terekam kamera hingga akhirnya viral dan mendapat beragam reaksi dan komentar dari netizen. Belum diketahui penyebab minibus tabrak kafe tersebut. Salah satu yang kita tidak tahu, maka sering-sering dicek, diservis, atau mungkin kita harus ya minimal 3 hari lah kita cek-cek. Takutnya kan kita nggak tahu nih keadaan mobil kita tuh seperti apa. Beralih ke berita lain, pengacara ternama Hotman Paris Hutapea merasa kalau dirinya sudah tidak muda lagi. Kini usianya sudah menginjak 64 tahun. Bahkan dalam hitungan beberapa tahun ke depan, ia akan menginjak usia 70 tahun. Pengacara yang kerap menangani kasus hukum sejumlah selebriti dan tokoh ternama itu mengungkapkan keinginannya hidup 100 tahun. Berbagai upaya dilakukannya untuk memperpanjang usianya. Salah satunya seperti melakukan pengobatan detoks selama 7 hari di kawasan Puncak Bogor. Jadi, sudah lama di Samui, Thailand, ada suatu institusi penyembuhan yang sudah mendunia. Sudah ratusan, bahkan ribuan warga Indonesia ke sana. Yaitu kanker dan sebagainya banyak sembuh. Dengan cara didetok, ya. Detok itu artinya kemarin itu akhirnya ada 70 pengusaha termasuk saya mendatangkan langsung sinsennya, gurunya dari Samui. Dia kirim dulu 5 asistennya, selama 3 hari kita dibersihkan dulu perutnya. 3 hari nggak boleh makan apapun, seminggu nggak boleh makan apapun. Tapi 3 hari pertama kita dikasih jus, pokoknya isi perut kita itu dibersihkan. Hanya dikasih berbagai ramuan jus. Hari keempat dikasihlah berupa minyak. Sampai hari ke-7 ada minyaknya, itu namanya minyak tanya. Di hari keempat kita harus kotoran kita harus ditampung di ember. Saya dibilang ada 2, katanya pembuluh darah di hati saya katanya menyempit. Kedua katanya saya ada katarak. Jadi bingung kok kotoran dari kotoran bisa tahu katarak. Saya ada orang yang sudah sampai 7 kali berangkat ke Samui, pengusaha Indonesia, dan dia punya gula diabetes sebut total. Sampai 7 kali, berarti dia minimum 7 kali seminggu itu. Ya, sekarang ini kalau mau ke Samui, daftar nggak bisa, udah full. Ada teman saya dari grup HW juga, dari grup Co-Living, masih di sana sekarang 1. Ya, seminggu sebelum 2 bulan lalu sudah ada juga 5 orang. Jadi bahkan klien saya banyak yang sudah berhasil dari sana. Ya. Ya, keinginan pengacara ternama itu tidak terlepas dari gaya hidup dan pola makannya selama ini. Sebagai pengacara yang memiliki harta melimpah, ia selalu mengkonsumsi makan enak di berbagai restoran ternama. Untuk bisa berumur panjang, ia punya kebiasaan baru yang dilakukannya, yakni lebih sering menjalani olahraga dan mengurangi makanan berlemak. Diakui hal itu dilakukan untuk tetap hidup sehat dan panjang umur. Lantas seperti apa perkembangan yang dirasakan Hotman Paris setelah menjalani program detox ala Thailand tersebut?
benar-benar rileks. Saya timbang lagi, saya udah sekarang 89 kilo. Dari yang berapa? Sebelumnya 93. Dan nggak ada selera ketemu aspek, ketemu cewek, nggak ada karena kan di ramuannya itu banyak kan kunyit tuh. Nih masih ada, ini dia tangan gue masih kuning ini lihat nih. Ini kunyit semua nih. Makanya kunyit itu ternyata pengaruh. Saya lihat di ramuannya semua kunyit. Itu kunyit yang paling banyak. Makanya dari sekarang gua udah beli banyak. Dan bahkan kunyit dia gua colong banyak di sana. Makanya kunyit yang besar gua colong gua kan. Di mobil gua makan terus kunyitnya. Enggak, siapa tahu. Itu loh. Itu. Tapi memang konsep puasa itu 7 hari itu ada bagusnya. Dan kita nggak merasa lapar karena jus yang dikasih, tak kenapa nggak merasa lapar. 7 hari saya nggak makan apa-apa. Cuma di hari ke-6, hari ke-7 gua kabur. Karena udah ketemu sinsianya untuk apa lagi? Mereka masih 1 hari lagi harus perawatan, gua kabur langsung cari restoran Sunda di puncak. Langsung makan ayam goreng segala macam. Kalau kotoran kalian air besarnya hitam, segera periksa. Sebagian besar yang kotorannya hitam kanker. Itu ciri khasnya. Sebagai pengacara yang sudah sangat mapan, ia tak mau hidupnya terbuang sia-sia. Di sisa hidupnya, Hotman ingin ada yang bermanfaat untuk orang banyak. Segala yang dilakukan untuk mempermudah jalan hidup dan berusaha membantu orang banyak. Para pemirsa sudah tahu betapa kita berat bebannya untuk membantu pengais keadilan. Jangan main tuduh gitu dong, ya. Dan ini masih banyak banget sekali. Udah banyak banget. Yang kita tolong udah banyak banget. Ya. Jika ada salat tarawih tercepat, maka di Magetan, Jawa Timur ada jamaah salat tarawih terlama lebih dari 8 jam dengan bacaan 30 juz Al-Quran khatam dalam waktu 1 malam. Salat tarawih ini digelar oleh ratusan santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan sudah sejak lama. Dan kini pesertanya atau jamaahnya selain bertambah setiap tahunnya. Pelaksanaan salat tarawih pun tak hanya dilakukan di satu masjid, namun tersebar di sejumlah masjid di dalam lingkungan pondok pesantren. Pasalnya, ponpes tersebut memiliki lebih dari 22.000 santri dan santriwati, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Gimana ya, aku menanggapi salat tarawih di Magetan tuh yang lama banget, sampai 8 jam. Yang hebat imamnya apa makmumnya ya? Sebenarnya dua-duanya hebat kalau menurut aku. Itu tergantung dari makmumnya sih, mau ikut atau enggak gitu loh. Mau yang lama, mau yang sebentar. Kayak misalkan kan kalau salat sunnah itu, kalau aku di rumah sendiri itu nggak masalah gitu. Maksudnya lebih afdal, lebih khusyuk. Tapi lebih baik lagi mungkin di masjid ya aku kurang paham lah gitu. Tapi kalau aku sih dulu karena ada musolah di rumah, jadi aku di rumah gitu. Tapi kalau misalkan aku menanggapi salat tarawih yang lama ini, yang fenomena ini kan jadi viral gitu, itu tergantung dari imamnya juga sih. Nah, nggak ada paksaan juga kalau kita untuk mengikut selama 1 juz juga atau imamnya sampai 8 jam ya terserah gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau ibadah itu ya kita harus fokus, kita harus ikhlas juga. Jadi kayak misalkan kalau ada hal fenomena salat tarawih terlama, menurut aku tuh agak berlebihan ya, karena esensinya kita tuh ibadah fokus kita kepada Allah. Dikatakan salat tarawih terlama hingga 8 jam lebih ini karena dalam pelaksanaannya, salat tarawih sebanyak 20 rakaat dengan bacaan 30 juz Al-Quran khatam dalam 1 malam ini dipimpin oleh 6 orang imam secara bergantian, di mana setiap imam membacakan hafalan 5 juz Al-Quran.
Sholat tarawih ini dimulai sejak habis sholat Isya hingga rakaat terakhir pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat atau menjelang sahur. Di tempat terpisah dan masih dalam suasana Ramadan, Indah Dari mengajak tim Gospot untuk melihat aktivitasnya di saat Ramadan bersama para santrinya. Di pesantren yang ia bangun itu, wanita bertudung hijab lengkap dengan nikopnya itu tampak mengajar sekaligus memberi tantangan kepada santrinya soal hafalan Al-Quran. Jadi ini kita udah di lantai 2, tempat di mana mereka biasa hafalan Al-Quran. Jadi sore ini mereka lagi murajaah, mengulang-ulang hafalannya karena tetap ada target-target dan apalagi di Ramadan ini. Alhamdulillah udah ada yang hafizoh juga yang sekarang lagi di Madinah. Dan kita terus di Ramadan ini pengen banget bisa biar anak-anak itu lebih matang lagi hafalannya, bisa lebih dekat lagi sama Quran, biar nanti bisa bermanfaat untuk agama. Jadi di Rumah Quran Tatawadu ini sekarang aku lagi sama 2 pengajar kita, ada Ustadz Abu Khalid dan Ustadz Malik. Sini Ustadz. Ya. Yang insya Allah sore hari ini Ustadz akan bantu kita untuk kasih ujian buat para santri, ngecekin satu-satu sampai mana hafalannya. Bisa nggak mereka sambung ayat ya Ustadz ya? Min qawlihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Alhamdulillah dia belajar bahasa Arab, jadi biar karena Al-Quran kan nggak cuma buat dihafalkan tapi buat diamalkan. Jadi Umi berharap sekali kalian nggak cuma menghafal tapi juga memahami arti agar bisa mengamalkan dan nanti mengajarkan kembali gitu. Kayak di Akhwat, alhamdulillah nih udah mulai ngajar-ngajar nih, udah ada requestan ngajar di mana anak-anak lah ya gitu buat tahfiz. Rumah Al-Quran yang ia dirikan ini memang berawal dari segala sesuatu yang ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah, ia juga kerap melakukan belusukan ke daerah-daerah mencari para hafiz Quran yang memiliki potensi namun ekonominya sulit. Kenapa akhirnya punya santri? Karena gini, pengen punya sesuatu yang bisa diberikan untuk Allah gitu. Dan ternyata di luar sana itu untuk menjadi seorang penghafal Quran, hafiz-hafizah itu kalau untuk berbayar karena mahal-mahal banget gitu. Dan aku pikir padahal di luar sana ternyata kan aku suka belusukan gitu ke kampung-kampung gitu. Banyak banget anak-anak yang punya potensi besar untuk mereka bisa menjadi penghafal Quran gitu. Tapi mereka gak punya biaya. Makanya lah akhirnya bikin Rumah Quran Tatawadu ini sekaligus karena aku punya cita-cita anak aku pengen banget bisa jadi hafiz-hafizoh. Dan alhamdulillah seiringnya waktu Rumah Qurannya jadi, anakku alhamdulillah berhasil untuk jadi hafizoh 30 juz. Sekarang alhamdulillah si Nokia, si Asma sekarang lagi di Madinah ambil sanad begitu selesai 30 juznya di usia 15 tahun, mau 16 tahun kemarin, terus sekarang lagi di Madinah gitu, berhasil. Tinggal satu lagi nih si Mail, mudah-mudahan jadi hafiz juga dan mudah-mudahan nanti Rumah Quran ini bisa berkembang menghasilkan lebih banyak para penghafal Quran yang bermanfaat untuk agama Allah. Tak hanya itu, wanita penyuka motif polkadot itu juga menyediakan makanan untuk buka puasa kepada siapapun yang membutuhkan. Menariknya, makanan itu tersedia dalam bentuk prasmanan dan mereka yang membutuhkan bisa mengambil sesuka hati. Itulah bentuk sedekah yang dilakukan Indah Dari. Ya pemirsa, alhamdulillah sekarang kita udah ada di Warung Umat, di mana di sini kita akan bagi-bagi takjil dan ada yang beda. Kalau di Warung Umat di Ramadan setiap harinya kita ada prasmanan gratis untuk orang-orang berbuka puasa. Jadi mereka bisa ambil sendiri kayak kondangan gitu. Bisa ambil sendiri nanti nasinya, lauknya gitu kan nih. Dan gak lupa berbukalah dengan kurma. Jadi kita siapin kurma juga. Ini aku terinspirasi dari Masjid Kuba nih, bagi-baginya pakai cup gini, lucu banget. Terus ada jajanan-jajanan dan ada minuman dingin juga, karena kan bagaimanapun juga nih kayak tetap jadi favorit ya kan. Nah ini mereka bisa ambil gratis di Warung Umat di Cibubur bersama Nikop Squad Foundation. Menu hari ini adalah ayam apa sih ini ya? Ayam semur ya kayaknya ya.
ayam semur. Jadi kita udah ada cateringnya gitu, tiap hari menunya ganti, ya kan. Terus ini kayak acar, buncis, sama bihun. Oh gitu, sama ada kerupuk juga. Jadi kayak 4 menu gitu sama nasinya gitu. Karena beras lagi mahal juga. Dan kita juga ada dispenser gratis di sini, dispenser beras gratis di mana aku tunjukin deh. Jadi di warung Umat juga kita kan harga beras tuh lagi mahal banget teman-teman semuanya. Jadi kita nyediain dispenser beras gratis. Boleh ambil bagi yang membutuhkan gitu. Nanti kita siapin plastiknya, mereka bisa ambil sendiri gitu. Datang ke sini ambil beras sendiri gitu. Karena memang harga beras dia lagi bikin jerit banget kan ya gitu. Banyak banget yang pada ngabarin nggak punya beras di rumah, beras mahal gitu. Akhirnya kita sediain dispenser beras di warung Umat di mana mereka bisa ambil gratis berasnya. Ambil sendiri, bawa pulang sendiri secukupnya. Jadi alhamdulillah tuh tadi pas kita di warung Umat kita berbagi, memang melibatkan santri-santri rumah Quran untuk ikut berbagi di sini, dan qadarullah ada santri dari rumah Quran lain. Jadi tadi kita kayak sambung ayat gitu dari rumah Quran aku lawan sama rumah Quran yang lain gitu. Ya untuk menghidupkan Al-Quran aja di bulan Ramadan gitu kan, sambil menyemangatin anak-anak gitu. Di tempat terpisah, Hafiz Indonesia 2024 yang tayang di RCTI selalu menyentuh. Bahkan tontonan spesial ini seperti mendorong kita untuk selalu membaca Al-Quran. Apalagi yang menjadi peserta untuk tahun ini terbilang masih kecil-kecil yang sudah mampu menghafal ayat suci Al-Quran dalam beberapa juz. Lantas seperti apa Ustazah Lulu yang kali ini dipercaya menjadi juri Hafiz Indonesia 2024 kembali melihat peserta kali ini? Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Masya Allah, luar biasa, kangen ya untuk menjadi juri di Hafiz Indonesia karena dari awal itu tahun 2013 sampai 2016 ya, itu kalau hadir di Hafiz Indonesia, bahkan ketika awal munculnya program Hafiz Indonesia ya, kemudian ketika tampil hadir kembali itu kayak flashback. Ya Allah, biasanya di situ kita bersama almarhum Syekh Ali Jabir ya. Kemudian alhamdulillah terobati dengan adiknya, ada Syekh Husain Jabir, ada Abi Amir, ada Kanabila, kemudian ada 2 juri tamu lainnya yakni Ustadz Kasyif dan juga Ko Denis Lim. Hafalan pesertanya ada yang memang hafalannya 4 juz, ada yang bahkan sampai 26 juz, itu luar biasa. Terus juga di Hafiz Indonesia ini pesertanya memiliki keunikan, keistimewaan yang berbeda karena masing-masing pesertanya memiliki kecerdasan yang beda kan ya. Ada Howard Gardner mengatakan kecerdasan kinestetik, linguistik, naturalis, ada interpersonal, intrapersonal. Ternyata di Hafiz Indonesia mereka ada juga kecerdasannya matematis nih. Mereka suka menghafal Al-Quran, kemudian disebutkan ayatnya itu pakai angka, pakai nomor. Wah, seru banget. Ada juga yang linguistik, dia bercerita, menghafal Qurannya dengan bercerita ketika menjelaskan tentang isinya kandungan dalam Quran surah Al-Fil ini bagaimana dijelaskan. Itu jadi keunikannya luar biasa. Ada yang memang suka bermain, masanya aktif. Waduh, udah lari ke sana, lari ke sini menghafal Qurannya. Masya Allah, makanya luar biasa seru. Dan itu menandakan bahwa menghafal Al-Quran itu menyenangkan, mudah, karena peserta Hafiz Indonesia pun juga seru. Lalu untuk menjadi juri di Hafiz Indonesia itu apa ya, kalau galak nggak sih Ina? Kalau galak nggak? Enggak. Jadi kalau misalnya tayang atau tampil nih ya,
wah pantunnya bagus-bagus aja, ikan gabus ada di kali, kamu bagus sekali, makan durian anget-anget, udah keren banget gitu. Jadi benar-benar pertama memang bentuknya mengapresiasi apa yang sudah ditampilkan itu bagus ya. Jadi kalau misalnya galak enggak, tapi memberikan nasihat ya, memberikan nasihat. Ada yang tegas sih, ada Syekh Hussein tuh tegas juga loh. Kalau Abi tuh bijak banget, dia benar-benar sosok ayahanda ya. Kalau Kak Nabila itu juga tegas ya, seperti guru tahfiz bener-bener. Kalau yang memang sosoknya menjadi bestie, best friend, close friend buat anak-anak ya, buat sahabat-sahabat peserta di Hafiz Indonesia, karena ada Ina. Ya, Ustazah yang karib dengan bonekanya yang bernama Ina ini seperti tak menyangka bisa kembali bermuajahah dengan para hafiz cilik sebagai juri. Tentu saja semua itu mengingatkannya pada saat tahun 2013 lalu. Lantas seperti apa pengalaman Ustazah Lulu ketika tahun 2013 awal saat menjadi juri Hafiz Indonesia? Benarkah banyak kesulitan terutama mencari peserta hingga harus turun langsung mencari ke daerah-daerah? Kalau awal mencari peserta Hafiz Indonesia itu agak sulit, macan tutul nganyut di kali, betul sekali. Karena memang kita tuh ada treatmentnya tuh ya, benar-benar sampai datang langsung ke satu daerah ke daerah lain. Kita yang jemput, bahkan juga kita benar-benar cari Hafiznya sekarang hafalannya 3 juz, 4 juz. Jadi kita cari standar yang kecil untuk menghafal juznya ada batasan juznya. Tapi makin lama wah makin semangat nih, makin tambah banyak hafalannya. Ternyata itulah efeknya tayangan dari Hafiz Indonesia dari tahun ke tahun itu berkembang, baik dari perkembangan hafalan Qur'annya, jumlahnya, dan tentunya perkembangan dari fisiknya. Fisiknya apa? Banyak loh sekarang lembaga penghafal Al-Quran yang memang termotivasi ingin memiliki anak penghafal Al-Quran dari menyaksikan tayangan Hafiz Indonesia. Waduh, makan durian anget-anget, keren banget. Kalau dulu memang susah carinya, sampai ada treatment kita datengin langsung ke misalnya ke Bangka, kita datang, itu seru sih emang. Jadi kegiatannya tuh kayak benar-benar nyari jalan. Nah, tapi kalau sekarang udah aman insya Allah. Pemirsa, sebuah video menunjukkan seorang pengamen perempuan yang sedang beraksi. Tak disangka suaranya terdengar merdu dan enak didengar. Dalam rekam gambar itu, terlihat beberapa orang yang mendengar merasa nyaman dan senang menikmati lagu yang dibawakannya. Menurut aku luar biasa banget ya, maksudnya kayak dia punya bakat yang maksudnya nggak semua orang tuh punya. Dan tadi tuh lengkungan suara itu enak banget, terus bener-bener kayak udah kayak penyanyi pro banget gak sih. Pas aku denger tuh kayak bisa dia punya suara kayak gitu, dan aku seneng banget sih dia bisa viral, karena harusnya yang kayak gitu, yang maksudnya kayak yang suaranya bagus, yang suaranya merdu kayak gitu, pantas banget sih diviralin. Apalagi dia maaf ya, pekerjaannya hanya seorang pengamen. Bukan main suaranya, meski ia mengamen dari satu tempat ke tempat lainnya, namun suaranya seolah tak berkurang. Bahkan terdengar merdu layaknya penyanyi pro yang sudah sering tampil di panggung besar. Ia tak canggung, bahkan terdengar tenang saat menyanyi. Itu sebabnya banyak yang berharap perjalanan hidupnya semerdu suaranya. Penampilannya juga cantik sih, terus penampilan cantik, suaranya bagus. Wajar banget ya sih kalau misalnya ada pemilik tempat rekaman dia, rekaman terus TV yang pengen ngundang dia. Luar biasa sih, menurut aku tuh pantas banget buat diundang di televisi. Artis cantik Amanda Manopo belum lama ini membuat banyak mata terpukau, sebab ia tampil dengan wajah lebih tirus serta tubuh yang jauh lebih langsing. Namun perubahannya itu membuat sebagian orang heran hingga menuding
jika Amanda melakukan operasi terutama pada wajahnya. Amanda yang ditemui membantah tegas kabar tersebut. Saya datang memang karena saya memang selalu treatment di sini dan saya juga ingin meluruskan dengan apa yang berita-berita di luar sana. Kebetulan juga ada dokter, mungkin dokter juga bisa menjelaskan, mungkin bisa megang muka saya langsung kalau apakah saya melakukan operasi, dan pasti ada perbedaan juga kan dok. Ketika operasi itu misalkan kan saya diberitakan kalau saya operasi hidung, dan biasanya untuk orang-orang di luar sana ketika operasi hidung pasti nggak bisa diginin kan dok, atau dipegang-pegang atau diputer atau segala macam, atau kan mungkin dokter juga bisa lihat sendiri lewat dari muka aku, mungkin terlihat ada operasi nggak, mungkin lewat dari mata, hidung, bibir, dagu atau apa. Nah kebetulan kan emang pegang Amanda dari udah lama banget, kita kan megang Amanda, jadi kalau dari awal sampai sekarang sih ya makin cantik iya, cuman kalau ngomong operasi kayak sejelasnya enggak, karena misalnya kalau ini kan bisa lihat kalau misalnya ya tadi sepertinya kalau hidung juga kalau misalnya ada operasi, kalau di penyet-penyet gitu kan ya pasti ada resikonya, cuman jadi kalau dari segi operasi apa enggak, Amanda sih enggak operasi. Nah cuman yang beberapa ya tetap melakukan treatment khusus tetap ada 50 ya 50 ter 40 52,4 itu 50,24 50,9 tadi pasti cek. Iya itu 50,9 dan penurunan berat badan ini berpengaruh sekali untuk lewat dari muka, rahang, tangan, perut, dan semua bagian tubuh, lemak-lemaknya itu juga akan hilang. Untuk masalah treatment wajah, aku pun juga nggak malu karena penurunan berat badan ini pasti ada kayak lebih kendor ya dok ya, lewat dari pipi, tapi ada beberapa lemak yang memang nggak bisa hilang. Betul. Dan mungkin kalau memang di luar sana kalau memang pengen bener-bener tirus ada operasi yang buccal fat, tapi tidak mau aku lakukan karena buccal fat itu memang riskannya tinggi ketika umur nanti 30-an dan sampai 40-an, itu bikin jadi loss banget, jadi kendor. Ya karena kan itu buccal fat itu biasa lemak bagian dalam ya. Lemak bagian dalam. Jadi kita menghancurkan lemak bagian luar aja supaya terlihat lebih V-shape. Jadi itu yang bikin ada perubahan di muka, yang bikin jadi kayak ada gosip Amanda habis operasi muka. Nggak tahu operasi juga di mana. Itu aja sih. Amanda sengaja berusaha menjelaskan sebab ia ingin menjaga hubungan baiknya dengan sejumlah treatment kecantikan yang menjadikannya brand ambassador. Kepada media, Amanda mengaku jika selama ini berusaha menjaga pola makan dan berolahraga agar berat badannya ideal. Emang mukanya masih, alhamdulillah puji Tuhan juga masih alami, cuma memang harus melakukan treatment juga, namanya juga perempuan, untuk bikin mukanya jadi tambah lebih fresh, lebih segar, dan mungkin juga tuntutan sebuah pekerjaan sebagai seorang public figure juga harus menjaga dan melakukan perawatan.